Di sini langsung kita pilih new file, lalu kita pilih assembly, decide. Lalu ini kita kasih nama misalkan region 1. Lalu ini nggak usah kita centang, terus kita oke. Nah, bagian ini kita pilih MMNS, ASM, Design, ABS. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan part yang pertama, yaitu J1 base plate. Nah, J1 base plate ini kita bikin default aja. Kita bikin default, lalu kita oke. Nah, biar kita enak untuk menggerakkannya, kita menggunakan ini, kita klik aja. Lalu untuk part yang kedua, yaitu J1 base support, kita tambahkan. Nah, ini kita pasang di bagian bawah sini. Pertama, kita pasang di bagian, kita pasang lingkaran ini terhubungkan dengan lingkaran sebelah sini. Ini kita keluarin dulu. Lalu yang kedua, lingkaran yang sebelah sini kita pasang dengan lingkaran sebelah sini. Dan untuk bagian ini kita tempelkan dengan bagian ini. Dan kalau sudah, kita oke. Nah, biar tampilan enak dilihat, untuk plan-nya ini kita checklist aja, kita checklist yang bagian axis. Nah, lalu untuk part selanjutnya, yaitu J1 turret housing. Ini, turret housing. Lalu kita open. Nah, ini kita naikkan dulu. Nah, ini kita cara masangnya. Ini kan ada bulatan ya. Ini kita pasang di sebelah sini. Ini pertama kita putar dulu. Lalu kita naikkan. Nah, kita dekatkan dulu terlebih dahulu. Jika sudah, langsung aja kita milih lubang. Dengan lubang yang ini. Dengan lubang yang ini. Kita dekatkan terlebih dahulu. Nah, berarti lubang yang bagian ini dengan lubang yang bagian ini. Nah, ini. Nah, jika sudah, kita tempelkan bagian sini dengan ini. Pertama kita pilih bagian yang ini. Lalu kita tempelkan ke bagian sini menggunakan concealer. Udah fully constrained. Jadi sudah, kita oke. Lalu untuk part selanjutnya yaitu J1 spindle. Nah, untuk J1 spindle ini, cara masalah ini yang bagian ada tonjolannya kita letakkan di bagian bawah. Ini kita naikkan dulu. Nah, itu menggunakan pin. Kita ganti dulu connection type-nya menggunakan pin. Lalu axis part ini kita hubungkan dengan axis part yang sebelah sini. Nah, untuk translationnya, bagian atas ini kita hubungkan dengan bagian atas ini menggunakan distance dengan ukuran 5. Lalu kalau sudah, kita oke. Nah, untuk part selanjutnya itu adalah J1 turret platform. J1 turret platform. Kita open. Nah, untuk bagian J1 turret platform dipasangnya itu yang bagian A ini di paling atas. Nah, kita langsung aja masuk. Kalau kita pasangkan dengan lubang ini dengan lubang yang bagian ini. Nah, lalu kita naikkan terlebih dahulu. Nah, berarti lubang yang ini dengan lubang yang ini. Nah, jika sudah, kita tempelkan bagian ini dengan bagian ini, yang bagian dalam, menggunakan concealer. Nah, jika sudah, kita oke. Lalu untuk part selanjutnya yaitu pulley. Kita menggunakan 60 tab pulley hook. Nah, pulley ini kita pasang di bagian bawah. Ini kita arahkan dulu ke bagian bawah. Nah, kita pasangkan di sebelah sini. Jadi kita hubungkan saja menggunakan lubang-lubangnya. Pertama, lubang bagian yang ini kita hubungkan dengan lubang yang atas. Lalu yang kedua, lubang yang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Setelah itu, kita pasang bagian ini, kita tempel bagian ini dengan bagian yang ini menggunakan distance concealer. Sudah. Lalu kita oke. Nah, untuk part selanjutnya yaitu motor J1. Nah, ini motor J1. Ini kita pasang di bagian sini. Nah, pertama kita hubungkan bagian lingkaran setengah lingkaran ini dengan bagian lingkaran ini. Lalu kita naikkan terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan bagian setengah lingkaran ini dengan bagian lingkaran ini.
Nah, lalu kita tempelkan bagian bawah dari motor dengan bagian atas menggunakan konsiden. Nah, jika sudah, lalu kita oke. Nah, setelah motor terpasang, lalu kita menambahkan part selanjutnya yaitu puli XL15T. Nah, ini open. Nah, ini kita memasang puli menggunakan pin. Nah, kita pasangkan di bagian sini. Pertama kita pilih aksisnya terlebih dahulu. Ini kita pilih aksis ini dengan aksis yang sebelah sini. Nah, lalu ini kita ke bawah dulu. Lalu untuk bagian depan sini, hubungkan dengan bagian sini menggunakan distance dengan ukuran 10. Jika sudah, lalu kita oke. Dan selanjutnya kita memasang J2 turret housing. Nah, untuk bagian ini kita pasang di bagian sebelah sini. Ini kita putar terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita hubungkan bagian lubang dalam ini. Nah, lubang bagian dalam ini dengan lubang sebelah sini. Begitupun sebelah ini. Lubang bagian dalam dengan lubang bagian dalam. Nah, lalu ini kita majuin terlebih dahulu. Lalu kita pasang bagian yang ini, kita tempelkan dengan bagian ini. Nah, jika sudah, mulai kita oke. Nah, selanjutnya kita memasang J2 motor support. Nah, ini atasnya. J2 motor support kita open. Lalu kita pasang di sebelah sini. Ini kita putar terlebih dahulu. Lalu kita pasang memakai lubang bagian ini. Kita pasang dengan lubang bagian ini. Nah, lalu lubang ini pasang dengan lubang bagian ini. Nah, jika sudah kita tempelkan bagian sebelah sini, kita tempelkan dengan bagian ini menggunakan konsiden. Nah, oke. Lanjut, kita memasang J2 drive spindle. Nah, J2 drive spindle. Ini kita menggunakan pin. Ini pertama kita putar terlebih dahulu, karena bagian sebelah sini akan kita pasang di bagian sebelah sini. Pertama, aksis bagian part ini kita hubungkan dengan aksis lubang ini. Ini kita majuin terlebih dahulu. Nah, lalu kita tempelkan. Kita menempelkan di bagian ini dengan bagian belakang. Nah, dengan bagian sebelah sini kita pasang menggunakan distance dengan ukuran 13. Ya, terus kita oke. Nah, lalu kita memasang J2 arm. Ini kita assembly, pasang J2 arm open. Ini pertama kita putar terlebih dahulu, lalu kita majuin dulu, kita arahkan ke sebagian sini. Nah, ini kan ada lubang-lubang ya. Nah, untuk lubang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Lalu untuk lubang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Nah, jika sudah, kita tempelkan bagian sini, sisi belakang dari ini dengan bagian sisi depan. Nah, lalu kita oke. Nah, supaya ini kan tampilan terlihat ke samping ya. Kalau ingin terlihat ke atas, kita pindahkan saja menggunakan drag komponen. Ini kita ke atas ini aja. Dan cukup. Lalu kita close. Lanjut, kita memasang motor J2. Kita pasang motor J2. Nah, ini kita pasang di bagian sini. Ini kita putar terlebih dahulu, lalu kita putar lagi. Oh, kita pasang di sebelah sini. Motor J2 kita pasang di sebelah sini. Nah, cara masangnya, lubang bagian motor sebelah sini. Nah, ini kita hubungkan dengan lubang yang ada di sebelah sini. Begitupun sebelahnya, lubang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Lalu kita tempelkan bagian sisi ini dengan bagian sisi ini menggunakan konsiden. Sip.
Selesai sudah memasang motor J2, lalu kita memasang motor J3. Nah, kita memasang motor J3. Kan J3 ini kita pasang di bagian sini. Pertama ini kita putar terlebih dahulu, lalu kita putar lagi, arahkan. Nah, lalu untuk motor ini kita hubungkan yang setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini dengan bagian lingkaran yang ada di sini. Nah, lalu untuk lingkaran sebelahnya, yang lingkaran sebelah sini, kita bukan dengan lingkaran yang sebelah sini. Nah, jika sudah kita tempelkan bagian ini dengan bagian ini menggunakan konsiden. Nah, jika sudah kita oke. Nah, selanjutnya kita memasang pulley XL 15T. Nah, ini pulley XL. Nah, ini kita pasang di bagian ini. Kita putar terlebih dahulu, arahkan. Nah, ini kita menggunakan pin. Kita menggunakan pin, lalu kita pasangkan aksis pulley ini ke aksis motor. Nah, lalu kita hubungkan bagian depan ini dengan bagian motor ini menggunakan distance dengan ukuran 10. Lalu kita oke. Nah, setelah kita memasang pulley XL 15T, kita memasang J3 bearing. Nah, ini dia J3 bearing cup. Nah, ini kita pasang dengan menghadap seperti ini. Ini kita pasang sesuai dengan lubang. Misalkan lubang bagian ini, bukan. Ini kita hapus aja. Lubang bagian yang dalam ini, kita pasang dengan lubang bagian dalam ini. Ini kita dekatkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya lubang bagian ini dengan lubang bagian sebelah sini. Nah, jika sudah kita tempelkan sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini. Sudah. Lalu selanjutnya kita pasang bagian J3 spindle. Nah, untuk J3 spindle ini kita pasang yang ada tonjolan di sebelah belakang. Nah, untuk J3 spindle ini kita menggunakan pin. Lalu kita pasang aksisnya, aksis bagian tengah dan aksis bagian lingkaran. Nah, jika sudah kita hubungkan sisi sebelah sini, hubungkan dengan sisi yang luar. Nah, jika sudah kita oke. Nah, lalu setelah memasang itu kita memasang J3 spindle retainer. J3 spindle retainer. Open. Kita dekatkan terlebih dahulu. Ini kita hubungkan di bagian belakang. Nah, ini lingkaran ya. Lingkaran bagian ini bisa kita hubungkan dengan lingkaran ini. Dekatkan terlebih dahulu, lalu lingkaran sebelah sini hubungkan dengan lingkaran. Jika sudah, sisi ini kita hubungkan dengan sisi belakang. Ini menggunakan konsiden. Nah, jika sudah kita oke. Setelah itu kita memasang J3 throat housing. Nah, J3 throat housing. Nah, ini kita pasang di bagian sini. Ini kita dekatkan terlebih dahulu, lalu kita putar. Nah, seperti ini. Lalu kita putar lagi. Nah, ini kita memasangnya menggunakan lubang-lubang 3 ini. Misalkan lubang yang pertama, lubang ini kita pasang dengan lubang bagian sini. Lalu selanjutnya lubang yang bagian ini berarti kita pasang dengan lubang bagian ini. Nah, lalu kita tempelkan sisi ini dan sisi belakang menggunakan konsiden. Sudah.
Oke. Nah, biar tampilannya lebih enak, soalnya kan lingkaran sebelah sini harus. Ini kita yang bagian pin tadi, yang J3 spindle ini kita putar terlebih dahulu ke sini. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita memasang J3 housing, selanjutnya kita akan memasang main shaft J4 main shaft. Nah, ini kita open. Nah, kita akan masang di bagian sini, maka kita dekatkan terlebih dahulu. Kita putar. Nah, pastikan ini ada lubang ya. Pastikan lubang yang bagian 2 ini di bagian depan. Ini kita putar dulu. Nah, ini di bagian depan. Lalu ini kita menggunakan connection type menggunakan pin. Nah, pin. Lalu axis bagian ini kita hubungkan dengan axis ini. Nah, setelah itu kita pasang bagian sisi ini dan sisi ini menggunakan distance dengan ukuran 15. Ini kita putar dulu supaya lubangnya di sebelah kanan. Nah, lalu kita oke. Setelah itu kita memasang J3 limit arm. Nah, ini J3 limit arm. Ini kita geser. Ini kita pasang di bagian bawah sini. Ini kita putar dulu. Lalu kita putar. Nah, ini kita pasang di bagian ini. Oh ya, untuk bagian ini dihadapkan dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita pasang lubang ini dan lubang bagian ini. Ini kita jauhkan dulu. Lalu untuk lubang yang bagian ini hubungkan dengan lubang bagian ini. Sudah? Jika sudah, kita tempel sisi ini dengan sisi yang sebelah sini menggunakan konsiden. Sudah. Nah, jika sudah, selanjutnya kita memasang J5 mount bracket. J5 mount bracket. Nah, ini kita geser terlebih dahulu. Nah, ini kita cara memasangnya. Ini kita putar terlebih dahulu. Nah, ini kita pasang sisi. Kita dekatkan terlebih dahulu deh. Dekatkan sini. Kita turunkan. Nah, ini kita pasang lubang yang bagian sini dengan lubang yang bagian sini. Lalu lubang yang bagian ini dengan lubang bagian ini. Lalu kita tempelkan sisi ini dengan sisi ini. Lalu kita menggunakan konsiden. Nah, selanjutnya kita memasang motor J4. Nah, motor J4 kita pasang di sini. Ini kita geser dulu, lalu kita putar. Atau cara memasangnya, kita menggunakan sisi lingkaran yang ada di sini. Kita hubungkan dengan sisi setengah lingkaran yang ada di sini. Lalu sisi yang lingkaran sebelah sini kita hubungkan dengan. Nah, jika sudah, kita tempelkan sisi ini dan sisi ini menggunakan konsiden. Sudah. Lalu setelah memasang motor J4, setelah itu kita akan memasang pulley XL 15T. Kita ke bagian assembly, kita cari pulley XL 15T. Nah, bagian ini akan kita pasang di bagian belakang. Nah, ini kita pasang, kita putar terlebih dahulu. Lalu untuk bagian lingkaran ini akan kita pasang ke bagian lingkaran ini. Nah, selanjutnya bagian ini, sisi ini akan kita tempel di bagian sisi ini menggunakan konsiden. Nah, sudah, lalu kita klik OK. Nah, sudah. Setelah memasang pulley X15T, kita masang motor J5. Nih, motor J5. Ini kita putar terlebih dahulu. Kita dekatkan. Nah, pertama kita pilih yang bagian lingkaran ini. Kita pasang dengan bagian lingkaran ini. Setelah itu, kita new construct. Kita hubungkan lubang yang bagian ini ada salah.
lubang bagian ini dengan lubang bagian ini. Nah, ini kita menggunakan paralel. Nah, setelah itu kita jauhkan dulu. Jauhkan. Lalu, ini kita new constraint. Lalu kita pilih bagian dalam dari motor yang sisi ini, ya, sisi body 1, sisi ini. Kita hubungkan dengan bagian ini. Nah, menggunakan coincident. Sudah, jika sudah, kita oke. Nah, setelah itu, setelah memasang motor J5, kita memasang timing hook. Kita tambahin J4 timing hook. Nah, ini kita pasang bagian lingkaran ini dalam lingkaran ini. Lalu, nah, bagian lubang ini kita pasang di bagian lubang yang pertama. Nah, sudah. Oke. Nah, setelah memasang timing hook, selanjutnya kita memasang J5 housing. J5 housing. Nanti kita geser, kita putar. Nah, untuk J5 housing, pastikan dia letaknya yang bagian sini di sebelah sini. Ini kita putar. Nah, pasangnya kita pilih bagian dalam sini, kita hubungkan dengan bagian ini. Lalu setelah itu kita ke bagian belakang, kita hubungkan lubang ini dengan lubang bagian sini. Nah, sudah. Jika sudah, lalu kita oke. Nah, setelah memasang ini, kita pasang shaft 103 mm. Open. Nah, ini kita geser dulu. Lalu kita hubungkan bagian lingkaran ini dengan lingkaran bagian ini. Nah, jika sudah, kita dekatkan. Lalu kita tempel bagian depan ini. Kita tempel dengan ini. Akan konsiden. Jika sudah, lalu kita oke. Lalu kita masang shaft lagi untuk bagian atas. Geser. Kita pilih bagian ini dengan bagian ini. Lalu kita tempel bagian ini. Kita menggunakan konsiden. Lalu kita oke. Nah, setelah memasang shaft, selanjutnya kita memasang J5 idler tension. Nah, tension block. Kita open, mari kita geser dulu. Nah, ini kita pasang di bagian sini. Kita putar. Nah, ini kita hubungkan sisi setengah lingkaran ini dengan lingkaran ini. Begitupun yang bawah, sisi setengah lingkaran ini dengan sisi ini. Kita tempel bagian ini dengan bagian belakang sini menggunakan konsiden. Nah, sudah selesai. Nah, setelah memasang itu, kita memasang J5 bearing post. J5 bearing post. Nah, ini kita open. Nah, ini kita pasang di bagian sini. Nah, ini lingkaran ini dalam kita hubungkan dengan lingkaran sebelah ini. Lalu kita tempelkan sisi ini dengan sisi ini. Akan konsiden. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita memasang screw 208 mm. Kita masang screw nih 208 mm. Ini kita pasang ini menggunakan pin. Menggunakan pin, kita aksisnya kita pilih terlebih dahulu. Kita pasangkan dengan aksis bagian ini. Nah, selanjutnya untuk memasang sebelah sini kita pilih bagian sisi ini dengan sisi bagian dalam. Nah,
kita pasangkan dengan sisi bagian nah kita pasangkan dengan bagian sisi belakang ini menggunakan consider. Nah seperti ini. Jadi sudah kita oke. Selanjutnya kita memasang J5 side couple. J5 side couple base. Nah ini kita geser terlebih dahulu. Nah ini kita hubungkan saja dengan lubang-lubangnya. Misal lubang yang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Lalu lubang yang bagian ini kita hubungkan dengan lubang bagian ini. Nah, lalu kita tempelkan sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini menggunakan konsiden. Nah sudah. Setelah itu kita memasang J6 main bearing. Kita pasang J6 main bearing. Kita geser. Kita pasang di bagian sebelah sana. Kita geser. Kita putar. Nah, kita pasang menggunakan lubang. Lubang bagian ini kita pasang dengan lubang bagian ini. Lalu lubang bagian sini kita pasang dengan lubang bagian ini. Kita tempelkan sisi ini dengan sisi ini. Menggunakan konsiden lalu oke. Nah selanjutnya kita mau memasang J6 bearing cup. J6 bearing cup open. Nah ini kita pasang di bagian ini, bagian belakang. Geser, lalu kita putar. Nah bearing cup kita pasang. Nah bagian lingkaran ini kita hubungkan dengan bagian lingkaran ini. Lalu kita tempel bagian ini. Kita tempel dengan bagian ini. Menggunakan konsiden. Lalu kita oke. Nah setelah itu kita pasang J6 motor AC. J6 motor. J6 motor AC data SM. Kita pasang menggunakan pin. Lalu kita pilih bagian aksis bagian ini sampai dengan aksis bagian lubang yang ada di sini. Setelah itu kita pasang bagian ini kita hubungkan dengan ini. Nah jika sudah kita oke. Lalu kita tambahkan belt karet ASM. Kita tambahkan belt J5 belt. Nih J5 belt kamu. Lalu kita open. Kita geser. Nah ini kita hubungkan kita masukkan di sebelah sini. Ini kita putar terlebih dahulu. Nah mungkin cukup. Ini kita menggunakan silinder. Dengan silinder pertama aksis yang bagian ini kita hubungkan dengan aksis bagian shaft ini. Ini kita dekatkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan new set. Kita new set ini hanya untuk menghubungkan aksis yang kedua. Aksis yang kedua ini kita hubungkan dengan aksis shaft yang kedua ini. Nah sudah. Selanjutnya kita kembali ke connection awal. Nah kita masuk ke translation axis. Ini kita geser terlebih dahulu. Nah ini kita kembali ke translation axis. Ini kita select pertama bagian ini, sisi ini kita pilih dengan bagian ini. Nah untuk posisi Z0 position kita ada di sini. Nah setelah kita memilih bagian translation axis, kita arahkan ke bagian sini aja, tetap bagian sini kita ke translation. Lalu ini kita set zero position. Kita masukin kita checklist minimum limitnya 0. Lalu untuk maksimum limit kita geser dulu ke sebelah sini.
Nah, kita balik lagi ke translation axis. Nah, ini kan 49 ya. Jadi kita masukin maksimum limitnya 49. Nah, oke. Ini udah. Oke, setelah itu kita oke. Nah, setelah semuanya kita pasang, atau kita assembly, selanjutnya kita akan menggunakan mekanisme. Kita akan pasang untuk menggerakkan robot di mekanisme. Pertama kita ke application, lalu kita pilih mekanisme. Nah, lalu kita akan memasang build. Kita ke bagian build. Nah, build pertama ini kita pasang di bagian bawah. Pertama ini kita klik sisi ini, lalu kita tekan tombol Ctrl, lalu kita klik sisi yang sebelah sini. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih build lagi. Kita memasang build yang kedua. Yang pertama ada di sisi sebelah sini, lalu kita tekan Ctrl, kita pasang dengan puli yang sebelah sini. Nah, lalu kita OK. Selanjutnya kita akan memasang build yang ketiga. Kita pilih build lagi, kita pilih sisi yang puli ini, kita tekan tombol Ctrl, kita pilih yang ini, lalu kita OK. Nah, build sudah terpasang. Setelah itu kita akan memasang servo motor atau motor. Nah, untuk motor yang pertama kita pilih bagian ini motor 1. Motor 1 kita ke bagian profile detail. Kita pilih yang angular velocity dan pilih yang cosine. Lalu A yang ini kita isi 400, B nya ini kita isi 15, T nya kita isi 7. Lalu kita OK. Setelah itu kita pilih motor lagi. Kita pilih motor yang kedua, yaitu yang ada di sini. Kita klik ini. Nah, kita ke profile detail, kita pilih angular velocity-nya, pilih cosine, lalu ini kita isi 30, ini 15, ini 7. Lalu kita OK. Setelah itu kita pilih motor yang ketiga, kita pilih servo motor lagi, kita pilih motor yang ketiga yaitu yang ini. Nah, kita ke profile detail, pilih angular velocity, ini pilih cosine, lalu ini kita isi 50, 15, ini 7. Kita OK. Kita pilih servo motor lagi, kita pilih ini, lalu profile detail, ini kita angular velocity, langsung kita cosine, ini kita isi 100, B nya 15, T nya 7. Lalu kita OK. Selanjutnya kita akan memilih motor 5. Nah, motor 5 itu ada di bagian ini. Nah, ini motor 5. Lalu kita ke profile detail, kita pilih angular velocity, kita isi cosine. Lalu untuk bagian A nya itu 200, B nya 15, T nya 7. Lalu kita OK. Selanjutnya kita akan memilih motor 6. Kita pilih servo motor lagi, lalu kita pilih yang ini. Ini kita ganti angular velocity dan ininya tetap konstan, namun ini diisi 200. Oke. Jika motor sudah, maka selanjutnya kita akan memilih gear. Nah, kita pilih bagian gear. Ini kita pilih bagian sisi ini, kita klik, lalu diameter kita isi 8.001, kita apply, lalu kita gear 2, kita pilih bagian atas ini, kita klik, kita apply, lalu kita OK. Selanjutnya untuk gear yang kedua kita pilih lagi gear, kita pilih yang bagian ini, kita klik, kita isi 63,5, kita apply, lalu untuk gear 2 nya kita pilih yang ini, yang bawah, lalu kita apply, lalu kita OK. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat analisis. Kita pergi ke analisis, kita bikin new, lalu untuk end time nya ini kita isi 60 dan time nya kita isi kinematik. Lalu kita pergi ke bagian motor. Nah, untuk motor 1 itu start to 10, motor 2 10 ke 20, 3 20 ke 30, 4 30 ke 40, 5 ke 40 ke 50, atau 6 40 ke F. Lalu kita coba simulasi. Nah, ini motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor 5 dan 6, lalu ini motor 6. Oke, sudah jadi. Lalu kita close, ini kita save. Yes.
enggak usah di save ya, kita close, di down save aja tadi. Oke, sudah selesai.